Kembali bersama Pak MT di MT Channel Fisika dalam pembahasan soal-soal induksi elektromagnetik. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perhatikan gambar. Di gambar ini ada sebuah bidang yang luasnya A, seperti di soal, luasnya 10 cm kuadrat. Kemudian medan magnet 0,02 Tesla menembus bidang dengan sudut 53 derajat terhadap bidang. Ini 53 derajat terhadap bidang. Lalu pertanyaannya besar flux magnetik. Ya, kita ingat bahwa flux magnetik persamaannya adalah B dot A atau cosinus theta, di mana theta adalah sudut antara garis normal terhadap medan magnetnya. Ini garis normal. Jadi sudut yang kita pakai nanti adalah ini kan 53 derajat. Nah, berarti sisanya yaitu 37 derajat. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan menjadi flux sama dengan B-nya tadi adalah 0,02 dikali dengan, ya ini Tesla ini, yaitu Weber per meter kuadrat, dikali dengan A, luasnya adalah 10 cm kuadrat, itu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, dikali dengan sudut 37. Cos 37 sendiri adalah 0,8. Sehingga kita bisa dapatkan flux magnetiknya adalah 1,6 kali 10 pangkat 5 Weber. Soal nomor 2. Perhatikan gambar. Ini suatu solenoide atau suatu kumparan dililiti seperti ini. Nah, kita harus perhatikan posisi lilitannya. Ini kawat ini dari belakang ya, kemudian maju, terus mutar-mutar, dan sampai di sini dari depan, kembali ke sini. Oke, kalau kita lihat di soalnya, disebutkan bila saklar dihubungkan. Berarti saklar dihubungkan, otomatis ketika saklar dihubungkan, arus akan mengalir. Nah, tentukan ini positif ya, ini negatif, mengalir ke kiri, lalu ke bawah, maka di kumparan atau di solenoide ini akan muncul medan magnet ya, medan magnet atau flux magnet. Medan magnetnya kemana? Nah, kalau kita lihat ya, ini apa namanya, arusnya ke bawah, terus masuk seperti ini, lalu ke atas. Untuk menentukan medan magnetnya atau flux magnetnya, kita gunakan aturan tangan kanan seperti ini, di mana jempolnya atau ibu jarinya ini merupakan arah medan magnet, sementara arusnya ini merupakan keempat jari dibuat melengkung seperti ini. Nah, karena arusnya ke bawah, maka posisi tangan kita seperti ini, maka bisa kita katakan flux yang timbul pada batang AB, itu flux utama, itu arahnya ke kiri atau dari B ke A. Nah, berarti pernyataannya untuk soal nomor 1 benar. Kemudian, yang kedua, flux induksi yang timbul pada kumparan JD akan berarah kemana? Nah, kita lihat. Sesuai dengan hukum Lenz, bahwa flux induksi akan muncul di sini ya, di mana flux induksinya akan menentang flux utama. Nah, kita lihat flux induksi akan menentang, berarti negatif perubahan flux utamanya, flux penyebabnya.
ya. Nah, berarti karena flux utamanya tadi ke kiri, maka flux induksinya ke kanan atau medan magnetik yang ditimbulkan ya itu akan ke kanan. Maka kita buat jempol kita ke kanan, maka bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, dari bentuk yang tangan kita seperti ini, maka bisa kita katakan arusnya itu di sini dari belakang. Ya gitu ya, arusnya dari belakang. Berarti eh, dari belakang arusnya berarti kalau dari belakang coba diperhatikan dari belakang ini baru ke depannya gitu ya. Maka posisinya seperti ini. Coba saya gambarkan ya. Nah, ini gambarnya. Oke, maka nanti dari sini turun, arusnya akan naik, lalu galvanometer akan menyimpang ke kanan seperti itu ya. Maka galvanometer akan menyimpang ke kanan. Lalu flux induksi pada JD itu berarah ke kanan. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, arus pada sebuah kumparan diketahui kuat arusnya adalah 500, arus pada kumparan ya memiliki fungsi arus sebagai fungsi waktu ya 2T pangkat 2 tambah 4T kurang 3 ini masih dalam fungsi waktu. Sementara eh, induktornya, kumparannya memiliki induktor sebesar 0,5 Henry atau 500 milihenry. Pertanyaannya, berapakah GGL yang ditimbulkan saat T sama dengan 0,1 detik? Maka kita ingat GGL menurut Henry, GL sama dengan min L. Kalau dia merupakan fungsi waktu, maka turunan. Nah, sebetulnya perhitungan L-nya boleh kita nggak sertakan. Min-nya itu berasal dari bahwa GGL yang muncul merupakan negatif perubahan flux yang ditimbulkan atau melawan flux utama. Sehingga kalau kita sertakan juga nggak masalah, maka hasilnya adalah L sebesar 0,5 dikali turunannya. Turunannya ini. Itu adalah 2T tambah 4. Lalu substitusi saat T-nya berapa? Saat T-nya 0,1. Sehingga 0,5 dikali 2 kali 0,1 ditambah 4. Maka hasilnya 0,5 dikali 0,2 tambah 4. Berarti ini 4,2 kali 0,5 itu adalah 0,5 ditambah dari 0,5 dikali 4,2 itu adalah ini 2T kuadrat. Kalau diturunkan itu jadi 4T ya. Maaf, ini 4T berarti 4 dikali 0,1 berarti ini 4,4 ya nanti ya. Ini 0,4. 4,4 dikali 0,5 itu 2,2 volt. Soal berikutnya, di soalnya disebutkan ini tentang trafo ya. Perbandingan lilitan primer dan sekundernya 4:1 berarti ini trafo
step down-nya turun. Lalu transformator memiliki efisiensi 75% atau 3/4. Efisiensinya 75% atau 3/4 sama itu ya. 3/4. Kemudian dihubungkan dengan lampu berdaya. Ini nanti dayanya daya sekunder ya. Karena alat listrik itu dihubungkan ke kutub sekundernya atau bagian sekundernya. Kuat arus yang mengalir pada primernya adalah berapa? Nah, ini transformatornya. Nah, kalau perbandingan lilitan primer dan sekunder 4/1, maka perbandingan tegangan juga pasti 4/1. NP banding NS itu setara dengan PP banding VS. Sehingga dari sini, karena NP banding NS-nya itu 4/1, dan tegangan sekundernya, kita lihat tegangan sekundernya di sini adalah ini, lampu berdaya 60 watt, 100 volt. Jadi lampu atau alat listrik itu dihubungkan pada kumparan sekundernya. Sehingga yang 100 watt ini bisa kita pastikan itu adalah sekunder. Ya berarti V primer, belum tahu ya, V primer dibagi dengan V sekunder. V sekundernya adalah 100. Nah, kita dapatkan V primernya adalah 400 volt. Lalu pertanyaan, kuat arus yang mengalir ke kumparan primer adalah berapa? Nah, kita lihat dari efisiensinya. Efisiensi itu sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali dengan 100%. Nah, di mana 100% itu kan 1. Maka efisiensinya itu 70% itu 3/4 sama dengan daya sekundernya itu adalah 60 watt ya. Dibagi daya primernya itu boleh kita pecah supaya dapat arus itu adalah tegangan primer dikali arus primer. Nah, 3/4 itu sama dengan 60 dibagi tegangan primernya tadi kita sudah dapat 400 ya, dikali arus primer. Mungkin ini bisa kita kecilkan jadi 100, kita kecilkan jadi 20 dikali silang 100 arus primer sama dengan 20. Sehingga arus primernya adalah 20 ke 100 itu adalah 0,2 ampere. Sehingga pilihan ganda kita pilih yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Untuk membesar GGL, maka hal apa yang dilakukan? Nah, kita ingat persamaan GGL. GGL itu sama dengan negatif jumlah lilitan, lalu perubahan flux terhadap waktu. Nah, di mana flux ini kan kita tahu bahwa flux itu adalah B kali A kosinus theta. Dan theta ini itu adalah kecepatan sudut dikali dengan waktu. Sehingga kalau GGL si generator, itu bisa kita dapatkan akhirnya menjadi NBA omega sin omega T. Ini didapatkan dari sini, turunan daripada flux ini. Sehingga dari sini kita bisa lihat hal apa yang harus dilakukan untuk memperbesar GGL. Yang pertama, memperbanyak jumlah lilitan. Perbanyak jumlah lilitan itu hal yang dilakukan. Kemudian, memakai magnet lebih kuat berarti B-nya. Kemudian, memutar kumparan lebih cepat dan melilitkan kumparan pada inti besi lunak itu membesar nilai B-nya juga. Karena ini adalah mu R ya. Nah, bagaimana dengan memperbesar penampang kawat? Nah, ini salah. Karena di sini tidak ada ngomongin penampang kawat. Tapi kalau
penampang yang ditembus atau penampang bukan penampang tapi luas kumparan, nah itu ada luas kumparan dengan eh, besar penampang itu berbeda. Penampang itu artinya besarnya si kawatnya. Sementara di sini bukan besar kawat yang dimaksud untuk memperbesar, tapi luas kumparan. Untuk soal nomor 6, di sini loop kawat berjumlah 800 lilitan, di mana lilitannya berada di dalam flux yang berubah terhadap waktu sebesar 3T kuadrat kurang 5T kurang 10. Nah, ini kali 10 pangkat min 3 Weber atau mili Weber. GGL induksi di antara kedua ujung loop, berapa GGL-nya yang muncul saat T sama dengan 5 second. GGL-nya, kita ingat, GGL adalah min N turunan flux terhadap waktu. Sehingga, nah, sekali lagi min itu boleh dituliskan, boleh enggak ya. Dalam hal ini GGL-nya kita ambil positifnya saja. Maka 800 dikali, kita turunkan flux terhadap waktu. Berarti 6T, ya ini 2 kali 3, 6T ya, kurang 5 kali 10 pangkat min 3. Ini sudah jadi volt ya. Nah, sama dengan 800 kali 10 pangkat min 3 itu 0,8 dikali 6 kali selama 5 detik ya. Jadi kita gunakan T-nya 5. Sehingga 6 kali 5 kurang 5. Berarti ini 25. Berarti 0,8 kali 25 volt. Itu hasilnya adalah 20 volt. Soal nomor 7. Sebuah loop lingkaran dengan luas penampang, luasnya itu sebesar 100 cm. Berarti 100 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Lalu berada dalam medan magnetik yang B mula-mula itu sama dengan 0,6 Tesla yang arahnya kita lihat titik. Titik itu menuju kita. Lalu hambatannya sebesar 2 ohm. Jika secara beraturan dalam waktu 0,1 detik, ya dalam waktu 0,1 detik, dalam waktu 0,1 detik, medan magnet berubah menjadi masuk. Berubah arah aja, tapi besarnya sama. Diketahui B2 tetap 0,6 Tesla, tapi berubah arah menjadi masuk. Pertanyaannya, besar dan arah arus induksi pada loop lingkaran. Ditanya adalah GGL-nya berapa. Arusnya berapa dan kemana arahnya. Untuk menjawabnya, pertama kita cari dulu GGL-nya. GGL itu sama dengan, karena ini sebuah loop lingkaran dengan jumlah lilitan yang nggak diketahui, berarti dianggap sebuah, berarti itu satu. Di sini yang berubah adalah medan. Nah, kalau kita tulis dulu, bisa tadinya N min N delta flux per delta T kan gitu ya. Nah, boleh kita tulis min N. Yang berubah fluxnya itu karena perubahan medan. Berarti NA delta B per delta T. Nah, seperti itu. Nah, berarti bisa kita tulis kalau menghitung, ini lilitannya 1, luasnya jadi 10 pangkat min 2 ya. Ini 10
pangkat min 2 dikali perubahannya dari 0,6 keluar menjadi 0,6 masuk. Berarti perubahannya adalah 1,2 Tesla. Gitu ya, 1,2. Anggap aja misalnya dari minus 0,6 ke plus 0,6. Artinya jadi apa? 1,2. Lalu perubahannya terjadi dalam waktu sebesar, ini waktu singkat ya, sebesar 0,1. Sehingga GL-nya kita bisa dapatkan sebesar, kalau kita kalikan, ini 12 kali 10 pangkat min 2, berarti 0,12 volt. Sehingga arusnya bisa kita dapat sebesar GGL dibagi R, berarti 0,12 dibagi dengan 2, berarti sama dengan 0,06 ampere, setara dengan 60 miliampere. Nah, 60 miliampere ini kan ada dua, berlawanan atau searah. Untuk itu kita gunakan hukum Lenz. Nah, Lenz menyatakan bahwa B induksinya itu adalah negatif perubahan B utama. Ya, negatif perubahan B penyebab ya. Nah, perubahannya itu mula-mula dan akhir diselisihkan. Nah, untuk itu kita coba lihat dulu. Mula-mula B1 adalah 0,6, arahnya keluar. Oke. Lalu B2 tetap 0,6, tapi jadi masuk. Ibarat kalau keluar ini kita katakan negatif, sedangkan yang masuk ini positif, maka kalau di selisih itu artinya delta B-nya itu sama dengan 0,6 kurang kurang 0,6. Berarti perubahannya adalah 1,2 Tesla, arahnya adalah keluar. Sorry, ya benar ini. Apa namanya? X, yaitu ke dalam. Ke dalam. Jadi awalnya menuju kita, atau keluar, atau titik, lalu akhirnya masuk, maka perubahannya adalah masuk 1,2. Maka B induksinya jadi kemana? Itu besarnya adalah 1,2 juga. Kan negatif. Nah, negatifnya berarti jadi keluar. Maka tangan kita arahkan di titik ini, jempol kita menuju kita. Ya, jempol kita membaca di titik ini. Sehingga bisa kita simpulkan nanti kalau jempol kita menuju membaca di jempolnya, maka 4 jari kita memutar akan kira-kira seperti ini. Coba dibuat jempolnya, tangan kanan ya, jempolnya menuju kita, lalu jarinya akan melengkung membentuk lingkaran seperti ini. Arahnya akan berlawanan jarum jam. Ya, untuk soal nomor 8, sebuah induktor dengan persamaan arus seperti di atas. Di situ ada perubahan arus terhadap waktu. Lalu ditanyakan, jika energi yang tersimpan pada induktor selama 2 detik adalah 2,5 Joule, maka GGL pada saat 1 detik. Nah, ditanya GGL-nya berapa pada saat 1 detik. Nah, kita tahu bahwa energi rumusnya adalah setengah L kali arus kuadrat, di mana energinya katanya 2,5 Joule, lalu setengah kali L, L-nya kita nggak tahu, dikali arusnya.
Harusnya pada saat 1 detik itu kalau kita masukkan ke dalam persamaan I sama dengan 5T kuadrat kurang 5T kurang 5 ampere. Kalau 1 detik ini T sama dengan 1, harusnya itu kita dapatkan berapa? 5 kali 1, ya, sorry, di situ energi yang tersimpan pada 2 detik ya. Nah, ini pada 2 detik katanya ya, T sama dengan 2, berarti 5 kali 2 kuadrat, kurang 5 kali 2, kurang 5. Berarti ini 5 kali 4, 20, kurang 10, kurang 5, berarti 5 ampere. Sehingga kita tulis 5 di sini ya, kuadrat. Sehingga dikalikan ke sini 5 sama 25 L. Sehingga L-nya kita dapatkan sebesar 1/5 Henry gitu ya. Lalu berapa GGL saat 1 detik? Nah, ditanya GGL-nya berapa saat di 1 detik. Maka GGL sama dengan L di I per dt. L-nya kita sudah dapat tadi 1/5 Henry dikali turunan arusnya. Berarti 10T kurang 5. Dan T-nya kita masukkan 1 detik, berarti 1/5 dikali 10 kurang 5 ya. Berarti itu sama dengan 1 volt. Baik, soal nomor 9. Coba diperhatikan kawat PQ, kemudian medan magnetnya itu ke atas, kecepatannya ke kanan, berarti akan muncul di kawat ini gaya Lorentz tentunya ke kiri. Ini berdasarkan Lens ya, di mana nanti akan ada eh, apa namanya gaya Lorentz yang muncul untuk mempertahankan fluxnya atau eh, karena ditarik ke kanan ini kecepatannya ke kanan maka akan muncul gaya Lorentz ke kiri. Nah, jika panjang kawatnya itu adalah 0,5 ya, ini angka-angkanya seperti di situ, lalu digeser dengan kecepatan 10 amperes di dalam medan magnetik yang besarnya 0,8, 0,8 Tesla, panjang kawatnya adalah 0,5 meter ya, sedangkan kecepatannya ditarik dengan kecepatan 10 fps. Ditanyakan berapa muatan yang mengalir dalam waktu 0,5 detik. Nah, dari sini kita dapatkan dulu GGL-nya. GGL sama dengan BLV sin theta, di mana ini tetanya tegak lurus ya. Sehingga GGL-nya bisa kita dapatkan 0,8 dikali 0,5 dikali 10. Maka bisa kita dapatkan GGL-nya itu sebesar 8, berarti 4 volt ya. Sehingga arus yang kita dapatkan di situ arus induksinya adalah GGL dibagi R. GGL-nya 4 dibagi R-nya itu hambatannya di sini di soalnya adalah 2, berarti itu 2 ampere. Maka kita dapatkan Q sama dengan I kali T, maka 2 dikali 0,5 itu 1 kolom. Ya, 1 kolom itu B. Lalu soal nomor 10, kembali lagi ke trafo, di mana trafonya memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder
NP banding NS sama dengan VP per PS. Nah, kita langsung cari aja VP dan PS-nya. NP-nya 800, NS-nya 2400, sama dengan VP-nya tegangan listrik 20 volt disupply ke primer, berarti 20 per V sekunder. Nah, V sekunder bisa kita dapat, nah ini kan 3 ya, berarti 60 volt. Lalu kuat arus pada primer diketahui I primernya adalah 4 ampere, dan pada sekunder dihubungkan dengan resistor 60 ohm. Resistor 60 ohm. Tentunya di bagian sekunder. Oke. Efisiensi trafo adalah berapa? Nah, efisiensi itu sama dengan P sekunder dibagi P primer dikali 100%. Nah, dalam hal ini, P primernya bisa kita lihat dari arus primernya dan tegangan primernya. Tegangan primernya itu V primer, V primer kalau kita tulis ya, langsung saja saya kira, V primernya itu adalah berapa tadi? 20 ya. V kali I itu daya ya. Arus primernya tadi adalah 4. Lalu ke sekunder yang kita belum tahu. Daya di sekunder kan bisa dicari pakai Vs kali Is. Namun arus sekundernya belum ada. Boleh kita cari dengan rumus V sekunder itu adalah 60. Arus sekundernya V per R. Kan I itu adalah V per R juga. Sehingga arus sekunder, V sekunder, dibagi dengan R-nya, 60. Sehingga bisa kita dapat ini 60 watt ya. Sehingga di sini 60, berarti 60 per 80, itu 3 per 4, itu sama dengan 75%. Jadi jawabannya adalah C.